Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Lelaki tua itu sedikit mengerutkan kening dan berpikir sejenak, susu sumsum giok inti bumi. Sepertinya aku pernah melihat catatannya di sebuah buku kuno. Konon, susu ini dihasilkan di urat giok inti bumi di bagian terdalam jurang Elblis. Lava, hanya satu tetes yang dapat diperoleh setiap 10.000 tahun. Susu ini memiliki efek ajaib untuk memperkuat fondasi dan menyehatkan energi vital, mengunci jiwa dan menstabilkan roh. Namun, ini hanyalah legenda. Aku telah tinggal di surga ke-11 selama ribuan tahun dan belum pernah mendengar. Ada orang yang benar-benar melihat hal ini. Ini jawaban yang sama lagi. Chen Ping merasa kecewa, tetapi dia tetap bertanya, di mana jurang Elblis lava? Jurang lava terletak di domain api di bagian selatan surga ke-11, setidaknya 1 juta mil jauhnya dari sini. Orang tua itu berkata, lingkungan di sana sangat keras, dengan kobaran api bawah tanah dan aliran lava. Itu adalah tanah terlarang yang bahkan para ahli alam abadi sejati pun enggan untuk menginjakan kaki di sana. Jika kalian ingin pergi, kalian harus melakukan persiapan yang matang. 1.000.000 mil, bahkan dengan kecepatan Chen Ping saat ini, dibutuhkan waktu sebulan baginya untuk terbang dengan kecepatan penuh. Selain itu, alam api berbahaya dan membutuhkan pertimbangan yang cermat. Chen Ping tidak menyadari bahwa sejak mereka memasuki kota batu pasir, sepasang mata telah mengawasi mereka. Kabar tentang kedatangan keduanya di surga ke-11 telah dengan cepat menyebar ke markas besar Aula Jalan Jahat. Di surga ke-12, saat Chen Ping sedang berbicara dengan lelaki tua dari Wan Baoge, di sebuah ruangan pribadi di kedai teh 3 lantai yang tidak jauh dari Wan Baoge, seorang pria berjubah abu-abu dengan wajah biasa sedang mengamati pintu masuk Wan Baoge. Dengan tenang melalui celah di jendela, dia memegang jimat komunikasi dari giok berwarna hitam pucat di tangannya, permukaannya berkilauan dengan cahaya samar yang menyeramkan. Target tersebut telah dipastikan memasuki Sunstone City, dan saat ini sedang menanyakan tentang susu sumsum giok inti bumi di Wan Baoge. Pria itu berbicara lembut kepada jimat giok itu, suaranya datar dan tenang, seorang pendamping, seorang kultivator iblis. Aura target hanya berada di tingkat pertama alam dewa surgawi, tetapi sikapnya tenang, menunjukkan bahwa dia mungkin menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Sebuah suara serak terdengar dari ujung lain jimat giok itu, teruslah memantau, tetapi jangan membuatnya waspada. Kepala istana telah memerintahkan agar anak laki-laki ini harus mati, tetapi kita perlu memastikan keberadaannya stabil sebelum mengambil tindakan. Bumi, selain itu, cari tahu tujuan mereka datang ke surga ke-11, terutama alasan mereka mencari susu sumsum giok inti. Ya, pria berjubah abu-abu itu menjawab, lalu menyimpan jimat giok itu dan terus mengamati, seperti patung tak bernyawa. Pengawasannya sangat rahasia, dia tidak menggunakan indera ilahi apapun, hanya mengandalkan mata telanjangnya dan posisi pengamatan yang sangat baik dari kedai teh tersebut. Meskipun Chen Ping selalu waspada, dia tetap saja ceroboh ketika pertama kali melangkah ke surga ke-11 dan menghadapi lingkungan yang sama sekali baru. Lagi pula, siapa yang menyangka bahwa mereka akan berada di bawah pengawasan ketat hanya beberapa jam setelah kedatangan mereka. Semua ini bermula dari jaringan intelijen yang luas dan efisien milik Istana Jalan Jahat di surga ke-11. Sebagai kekuatan besar yang meliputi berbagai alam, Istana Jalan Jahat telah mendirikan pos-pos rahasia di kota-kota besar di setiap alam. Pos-pos ini sering menyamar sebagai toko, penginapan, atau kelompok biasa, secara diam-diam mengumpulkan informasi dan menjalankan misi. Meskipun kota batu pasir tidak besar, sebagai titik pasokan penting di wilayah Gobi Utara surga ke-11, kota ini secara alami memiliki mata-mata dari Aula Jalan Jahat. Ketika Chen Ping dan Raja Iblis Awan Merah membayar batu spiritual mereka dan memasuki kota, penampilan dan aura mereka telah direkam dan diunggah oleh para penjaga di gerbang kota. Markas besar kuil Jalan Jahat telah menyebarkan potret dan ciri-ciri Chen Ping ke semua cabang dan bentengnya, dan hadiah besar yang ditawarkan telah menggoda banyak orang.
Kepala kuil jalan jahat di kota Batu Pasir segera menerima peringatan tersebut. Saat ini, di markas besar Istana Jalan Jahat di Surga ke-12. Ini adalah rangkaian pegunungan yang diselimuti kabut hitam sepanjang tahun, dan jauh di dalam pegunungan berdiri istana-istana hitam yang menyeramkan dan menakutkan. Di tengah kompleks istana, sebuah menara kolosal setinggi ribuan kaki menjulang ke langit, puncaknya menyala dengan api gaib yang tak padam dan menerangi langit sejauh ratusan mil di sekitarnya dengan warna hijau gelap yang menyeramkan. Ini adalah markas besar Aula Jalan Jahat Gunung Yuming. Pada saat itu, suasana di dalam aula utama di puncak menara raksasa itu begitu mencekam hingga hampir membeku. Di atas aula utama, di atas singgasana besar yang terbuat dari tengkorak yang tak terhitung jumlahnya, duduk sesosok figur yang diselimuti kabut hitam tebal. Kabut hitam bergolak, dan hanya sepasang mata merah darah yang samar-samar terlihat, memancarkan aura dingin yang mampu membekukan jiwa seseorang. Dia adalah Zan E, penguasa aula jalan jahat. Di bawah, puluhan anggota berpangkat tinggi dan kuat dari aula jalan jahat berdiri di kedua sisi, yang terendah di antaranya setidaknya berada di peringkat ketujuh alam dewa surgawi. Beberapa di antara mereka bahkan lebih sulit dipahami. Jelas merupakan tetua dari aula jalan jahat. Semua orang menundukkan kepala, tidak berani bernapas. Baru saja, tetua bayangan, yang bertanggung jawab atas intelijen, melaporkan beberapa berita yang mengejutkan semua. Chen Ping, pria yang membunuh begitu banyak murid dari aula jalan jahat, ternyata telah mencapai surga ke-11. Apakah berita tersebut sudah dikonfirmasi? Suara Zan E terdengar dari dalam kabut hitam, serak dan dingin, seperti angin dingin yang menusuk dari neraka. Terdalam, sudah dikonfirmasi. Tetua bayangan membungkuk dan berkata, gambar dan aura yang dipancarkan dari benteng kota Batu Pasir mengkonfirmasi bahwa itu memang Chen Ping. Dia ditemani oleh seorang kultivator iblis. Mereka telah menanyakan tentang susu sumsum giok inti bumi, sejak mereka memasuki kota Batu Pasir. Susu kalsedon inti bumi. Zan E mengulangi dengan suara rendah, itu adalah benda suci untuk memperkuat tubuh dan menstabilkan jiwa. Yang dia inginkan darinya, apakah Tue Hayoang, atau Telteranji milik kuilku? Saya tidak tahu. Tetua Yingsa menggelengkan kepalanya, namun menurut informasi yang dikirim kembali dari surga ke-6, Chen Ping tampaknya memiliki hubungan dekat dengan seorang kultivator sesat bernama Humasi. Para anggota klan Hu pernah menjadi sasaran pengikatan jiwa dan pemurnian roh oleh kami, dan Chen Ping pernah bersumpah untuk mencari keadilan bagi mereka. Bocah yang sombong sekali. Zan E mencibir, matanya yang merah menyala penuh niat membunuh. Awalnya, kupikir dia akan tinggal di dunia bawah selama beberapa dekade, tapi aku tidak menyangka dia berani datang ke Serg ke-11 secepat ini. Yah, tidak apa-apa, itu menghemat usahaku mencarinya. Dia menatap seorang lelaki tua kurus dan tampak menyeramkan, tetua hati racun, Anda bertanggung jawab atas wilayah utara surga ke-11. Masalah ini dipercayakan kepada Anda. Anda harus membunuh bocah ini dalam waktu sesingkat mungkin dan membawakan saya kepalanya. Tetua hati racun, salah satu dari 72 tetua iblis bumi di aula jalan jahat, adalah dewa surgawi tingkat 8 dengan keahlian dalam racun dan pembunuhan. Dia kejam dan bengis, dan terkenal buruk di dalam aula jalan jahat. Jangan khawatir, Tuhan. Tetua hati racun membungkuk, suaranya tajam seperti jarum, seorang junior di peringkat pertama alam dewa abadi. Meskipun dia memiliki beberapa kartu truf, hanyalah seekor semut di hadapan kekuatan absolut. Saya sendiri akan mengatur agar dia menghilang tanpa jejak. Kita tidak boleh lalai. Zan E menggelengkan kepalanya, anak laki-laki ini bukanlah orang biasa. Dia telah berulang kali menggagalkan rencana kuilku dengan kultivasi manusia abadinya, dan dia bahkan dapat membunuh banyak anggota dewa surgawiku yang berada di atas levelnya. Saya menduga dia mungkin menyembunyikan kekuatannya atau menyimpan rahasia besar lainnya yang menggemparkan dunia. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, selain itu, mungkin ada kekuatan besar di balik Chen Ping, jadi kita perlu
Membunuhnya dengan cepat, tetapi secara bersih, tanpa meninggalkan bukti apapun. Akan lebih baik jika kita menciptakan kecelakaan, atau membuatnya mati dalam pembunuhan balas dendam atau konflik perburuan harta karun. Yang mulia bijaksana, mata tetua hati racun berbinar penuh pengertian. Bawahan ini mengerti apa yang harus dilakukan. Pergi. Zhang-e melambaikan tangannya, aku berharap mendengar kabar baik dalam waktu 1 bulan. Selain itu, petunjuk tentang susu sumsum giok inti bumi dapat digunakan sebagai umpan. Mungkin dia akan dengan sukarela masuk ke dalam perangkap itu sendiri. Baik, tetua hati racun menerima perintah itu, sosoknya perlahan menyatu dengan bayangan dan menghilang dar pandangan. Keheningan kembali menyelimuti aula utama, hanya terpecah oleh suara gemerisik api yang menyeramkan. Zhang-e duduk di atas singgasana, matanya yang merah menyala menatap ke kehampaan, seolah menembus lapisar. Ruang untuk melihat sosok muda itu jauh di kota batu pasir surga ke-11. Setelah meninggalkan Wan Baoge, Chen Ping dan Raja Elblis Awan Merah tidak langsung kembali ke penginapan. Sebaliknya, mereka berjalan-jalan di sekitar kota batu pasir untuk mengenal lingkungan sekitar dan mencoba mencari tahu tentang susu sumsum giok inti bumi melalui jalur lain. Mereka mengunjungi beberapa toko dan kios kecil, tetapi jawabannya selalu sama, mereka pernah mendengarnya, Teta. Belum pernah melihatnya, dan tidak tahu lokasi tepatnya. Tampaknya susu kalsedon dari inti bumi memang langka. Raja Elblis Awan Merah menghela napas, bahkan kultivator tingkat ke-11 pun hanya tahu sedikit tentang ini. Chen Ping mengangguk, lagi pula, ini adalah harta karun langka yang hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun. Saya khawatir hanya kekuatan-kekuatan teratas atau monster-monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun Yan. Mengetahui petunjuk pastinya, kami pendatang baru di sini, jadi sangat sulit bagi kami untuk mencari tahu apapun. Saat keduanya merasa agak kecewa dan bersiap untuk kembali ke penginapan untuk membahas langkah selanjutnya. Sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Saudara-saudara Taois, apakah kalian sedang mencari susu sumsum giok inti bumi? Chen Ping merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya dan berbalik tiba-tiba. Pembicara itu adalah seorang cendekiawan berjubah biru yang tampak berusia sekitar 30 tahun, lah berkulit putih dan tidak berjenggot, dengan penampilan biasa saja, tetapi matanya sangat cerah, memancarkan ketajaman yang unik Seorang pedagang, dia memancarkan aura ketenangan, dan tingkat kultivasinya berada di peringkat kelima alam dewa abadi. Saat ini, D. tersenyum dan memandang Chen Ping dan orang lainnya dengan sikap ramah. Siapa kamu? Chen Ping bertanya dengan tenang, sambil secara halus mengamati pihak lain dengan indera ilahinya. Dia tidak mendeteksi adanya niat jahat yang jelas atau aura yang tidak biasa, tetapi intuisinya, yang diasah Selan bertahun-tahun, membuatnya tetap waspada. Nama saya Liu Wenyuan, dan saya adalah manajer Menara Tingfeng di kota Sayan. Cendekiawan berjubah biru itu menangkupkan tangannya dan tersenyum, baru saja di luar paviliun Wanbao, Sai. Kebetulan mendengar kalian berdua bertanya kepada tetua Liu tentang susu sumsum giok inti bumi. Saya memberanikan D. untuk maju, dan saya harap kalian tidak keberatan. Paviliun Pendengar Angin. Chen Ping belum pernah mendengar tentang organisasi ini. Melihat kebingungan Chen Ping, Liu Wenyuan tersenyum dan menjelaskan, Menara Tingfeng adalah kekuatan lokal di kota Sayan, yang terutama bergerak di bidang perdagangan dan perantara informasi. Mereka memiliki beberapa koneksi, kota Sayan dan sekitarnya. Apakah pelayan Liu tahu tentang susu sumsum giok inti bumi? Raja Elblis Awan Merah tak kuasa menahan dirian. Bertanya, Liu Wenyuan tersenyum tipis, aku tahu sedikit. Ini bukan tempat untuk membicarakannya. Jika kalian berdua keberatan, bagaimana kalau kita pindah ke Menara Tingfeng untuk membahas ini secara detail? Anda, jangan khawatir, ini hanya urusan bisnis. Apakah ini akan terlaksana atau tidak sepenuhnya bergantung pada keinginan. Chen Ping dan Raja Elblis Awan Merah saling bertukar pandang, keduanya melihat ketertarikan di mata satu sama lain. Petunjuk tentang susu sumsum giok inti bumi terlalu penting bagi mereka, mereka tidak bisa melepaskan secercah harap pun.
Kalau begitu, aku harus merepotkan pramusaji Liu. Chen Ping mengangguk. Silakan ikuti saya. Senyum Liu Wenyuan semakin lebar, dan dia berbalik untuk memimpin jalan. Menara Tingfeng terletak di area pusat kota Sayan. Bangunan ini berupa gedung kayu 3 lantai dengan fasad yang cukup sederhana, tetapi lokasinya sangat strategis. Bangunan ini didekorasi dengan elegan, lantai pertama adalah aula resepsi, lantai kedua berisi kamar-kamar pribadi, dan lantai ketiga tampaknya merupakan area perkantoran. Liu Wenyuan langsung membawa keduanya ke sebuah ruangan pribadi di dekat jendela di lantai 2, memerintahkan pelayan untuk menyajikan teh, lalu menutup pintu. Silakan duduk, saudara-saudari Taois. Liu Wenyuan memberi isyarat agar keduanya duduk, lalu ia sendiri duduk, langsung ke intinya, berkata, susu sumsum. Giok inti bumi dihasilkan di urat giok inti bumi di bagian terdalam jurang iblis lava di alam api. Hanya satu tetes yang dapat diperoleh setiap 10.000 tahun, memiliki efek ajaib untuk memperkuat fondasi dan menyehatkan energi vital, serta mengunci jiwa dan menstabilkan roh. Bahkan di surga ke-11, benda ini adalah harta karun legendaris, dan memang sulit diperoleh melalui jalur biasa. Karena pramusaji Liu tahu, kau pasti punya beberapa petunjuk, kan? Tanya Chen Ping. Memang ada beberapa petunjuk. Liu Wenyuan mengangguk, tetapi kemudian mengganti topik pembicaraan. Namun, saya yakin kalian berdua juga menyadari nilai dari informasi berharga seperti itu. Sebutkan hargamu, kata Chen Ping langsung. Liu Wenyuan mengangkat 5 jari, 5.000 batu abadi tingkat atas. Atau harta karun atau material dengan nilai setara. 5.000 batu abadi tingkat tertinggi. Chen Ping mengerutkan kening. Harga ini hampir beberapa kali lipat dari seluruh kekayaan bersihnya. Meskipun dia telah mengumpulkan beberapa sumber daya di surga ke-9 dan ke-10, nilai batu dan material abadi tingkat tinggi tersebut sangat berkurang ketika dia tiba di dunia tingkat yang lebih tinggi. 5.000 batu abadi tingkat tertinggi setara dengan 500.000 batu abadi tingkat tinggi. Chen Ping tidak bisa mendapatkan batu abadi kelas atas sebanyak itu sekarang. Terlalu tinggi. Chen Ping menggelengkan kepalanya, kita baru saja tiba di surga ke-11 dan belum memiliki banyak batu abadi tingkat atas. Liu Wenyuan sepertinya sudah mengantisipasi hal ini, dan tersenyum, jika Anda tidak memiliki cukup batu abadi, Anda dapat membayar dengan cara lain. Misalnya, melakukan sesuatu untuk menara Tingfeng. Apa kabar? Chen Ping menjadi semakin waspada. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Jika pihak lain telah mengajukan tuntutan ini, kemungkinan besar situasinya tidak sederhana. Sebenarnya, itu tidak terlalu sulit. Liu Wenyuan merendahkan suaranya, 3.000 mil di sebelah timur kota Sayan, terdapat sebuah gua kultivator kuno yang akan segera muncul. Menurut informasi yang kami terima, pemilik gua tersebut adalah seorang immortal sejati kuno. Dan sangat mungkin teknik kultivasi dan harta karun langka tersembunyi di dalamnya. Kami di Tingfenglou ingin mendapatkan bagian dari kue tersebut, tetapi kami kekurangan tenaga kerja, terutama sekutu yang kuat. Kalian berdua telah berhasil melakukan perjalanan dari alam bawah ke surga ke-11, jadi kalian pasti sangat kuat. Jika Anda bisa membantu kami, saya, Liu, akan menawarkan petunjuk tentang susu sumsum giok inti bumi tanpa meminta sepeser pun. Selain itu, hasil dari rumah gua tersebut akan dibagikan sesuai dengan kontribusi, dan kami tidak akan pernah membiarkan salah satu dari kalian mengalami kerugian. Gua tempat tinggal seorang kultivator kuno. Chen Ping dipenuhi keraguan. Bagaimana mungkin hal sebaik ini bisa dengan mudah didapatkan oleh dua orang asing? Lalu bagaimana pihak lain tahu bahwa mereka sangat kuat? Hanya karena mereka berasal dari alam yang lebih rendah. Mengapa manajer Liu memilih kami? Chen Ping bertanya langsung, kota batu pasir seharusnya tidak kekurangan ahli, kan? Liu Wenyuan menghela napas, sejujurnya, berita tentang gua ini sudah bocor ke sejumlah kecil orang, dan dua kekuatan besar lainnya di kota batu pasir, geng pasir gila dan masyarakat batu besi, juga telah memperhatikannya. Paviliun angin pendengar kita relatif lemah.
Jika kita bertindak sendiri, kita mungkin bahkan tidak akan merasakan sedikit pun keuntungan. Adapun alasan mengapa kami memilih kalian berdua. Dia melirik Chen Ping, lalu ke Raja Iblis Awan Merah. Pertama, kalian berdua adalah wajah-wajah yang tidak dikenal, sehingga kecil kemungkinan menarik perhatian dua pihak lainnya. Kedua, saya mengamati bahwa kalian berdua tampak tenang dan mantap, terutama kamu. Meskipun kamu tampaknya hanya berada di tingkat pertama alam Dewa Surgawi, matamu tajam dan auramu terkendali, yang jauh melampaui apa yang dapat dicapai oleh kultivator tingkat pertama biasa. Terkadang, yang dibutuhkan untuk penjelajahan gua semacam ini bukanlah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi, melainkan rekan yang paling dapat diandalkan dan berhati-hati. Penjelasan ini terdengar masuk akal, tetapi keraguan Chen Ping belum sepenuhnya hilang. Dia selalu merasa bahwa kemunculan Liu Wenyuan terlalu kebetulan dan sikapnya terlalu antusias. Kita perlu memikirkan hal ini. Chen Ping tidak langsung setuju. Alam, Liu Wenyuan tidak mendesak masalah itu, dan mengeluarkan selembar kertas giok untuk diberikan kepada Chen Ping. Ini berisi informasi umum tentang gua dan titik pertemuan. 3 hari dari sekarang, tengah hari, Lembah Angin Hitam, 300 mil di sebelah timur kota. Jika kalian berdua tertarik, kalian boleh datang dan bertemu denganku. Selain itu, untuk menunjukkan ketulusanku, aku dapat mengungkapkan beberapa informasi tentang susu Kalsedon inti bumi. Meskipun lokasi jurang lava tersembunyi, ada sebuah kekuatan bernama Paviliun Api Bumi di kota api merah di domain api. Mereka telah mempelajari api bumi dan urat bumi selama beberapa generasi, dan mereka mungkin memiliki petunjuk yang lebih detail. Kota api merah, Paviliun Api Bumi. Chen Ping menghafal kedua nama itu dalam hati. Terima kasih telah memberitahu saya, Pramugara Liu. Chen Ping menyimpan slip giok itu. Kami akan memberikan jawaban dalam 3 hari. Kita menantikan kabar baik. Liu Wenyuan berdiri untuk mengantar kepergiannya. Setelah meninggalkan Menara Ting Feng dan berjalan kembali ke penginapan, Raja Iblis Awan Merah mau tak mau bertanya, Chen Ping, menurutmu apakah Liu Wenyuan ini dapat dipercaya? Sulit untuk mengatakannya. Chen Ping merenung, aku melirik informasi tentang gua yang dia berikan, dan sepertinya bukan palsu. Petunjuk tentang Paviliun Api Bumi mungkin memang berharga, tapi semua ini terlalu kebetulan. Sangat kebetulan hingga membuatku gelisah. Anda curiga, ini jebakan. Kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan. Kilatan dingin terpancar di mata Chen Ping. Namun, kita tidak bisa menyerah pada petunjuk tentang susu sumsum giok inti bumi. Kita akan pergi ke Lembah Angin Hitam dalam 3 hari. Tetapi kita harus sepenuhnya siap agar kita dapat segera melarikan diri jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Raja Iblis Awan Merah mengangguk, aku akan mendengarkanmu. Keduanya kembali ke penginapan, dan Chen Ping segera mulai mempelajari gulungan giok yang diberikan kepadanya oleh Liu Wenyuan. Lempengan giok itu merinci lokasi tempat tinggal gua para kultivator kuno di Lembah Angin Hitam, karakteristik batasan di sekitarnya, dan potensi bahaya. Bahkan termasuk peta sederhana. Informasi tersebut rinci dan tampaknya tidak dibuat-buat. Mungkinkah kita terlalu curiga? Bahkan Raja Iblis Awan Merah pun agak terguncang setelah membacanya. Chen Ping tidak berbicara, tetapi diam-diam menghafal isi gulungan giok itu. Entah itu jebakan atau bukan, begitu Anda memutuskan untuk pergi, Anda harus siap menghadapi yang terburuk. Dia mengeluarkan setumpuk bahan dan mulai menyusun susunan di ruangan itu. Formasi penyembunyian, formasi peringatan dini, pangkalan teleportasi sederhana, berbagai formasi ditumpuk di atas satu sama lain. Meskipun kekuatannya tidak terlalu besar karena keterbatasan material dan lingkungan, mereka mungkin memainkan peran yang tak terduga pada saat-saat kritis. Raja Iblis Awan Merah juga tidak tinggal diam, dengan cermat memeriksa harta dan ramuan magisnya untuk menyesuaikan kondisinya ke keadaan terbaik. Unicorn api kecil itu sepertinya merasakan suasana tegang dan diam-diam berbaring di kaki Chen Ping. Api kemasan perlahan mengalir di tubuhnya. Waktu berlalu dengan tenang selama persiapan. Tanpa sepengetahuan Chen Ping, saat mereka sedang melakukan persiapan,
jauh di bawah tanah di kota Sayan, di sebuah ruangan tersembunyi. Liu Wenyuan berdiri dengan hormat di hadapan seorang lelaki tua berjubah hitam. Tetua hati racun, ikannya telah memakan umpan. Liu Wenyuan membungkuk dan berkata, mereka menerima gulungan giok itu dan akan pergi ke lembah angin hitam. Dalam 3 hari, pria tua berjubah hitam itu tak lain adalah tetua hati racun, salah satu dari 72 tetua Iblis bumi dari Aula. Jalan jahat, dia benar-benar menyembunyikan auranya, tampak seperti seorang lelaki tua biasa yang menyeramkan, tetapi kilatan hijau sesekali di mata segitiganya membuat bulu kuduk merinding. Bagus sekali, suara tetua hati racun serak, apakah semuanya sudah beres di lembah angin hitam? Semuanya sudah siap, Liu Wenyuan berkata, susunan, transformasi darah dan pemurnian jiwa, telah dipasang. Selama mereka melangkah ke area inti, susunan itu akan aktif, yang cukup untuk menjebak dan membunuh kultivator di bawah peringkat ke-8 alam Dewa Surgawi. Selain itu, ketiga, utusan hantu, sudah berada di tempat dan siap bergerak kapan saja. Utusan hantu adalah pembunuh elit yang dilatih oleh Aula Jalan Jahat, yang menghususkan diri dalam misi pembunuhan. Mereka bekerja dalam kelompok bertiga, terampil dalam serangan gabungan, dan semuanya memiliki kekuatan di atas peringkat ke-7 alam abadi surgawi. Tidak cukup, tetua hati racun menggelengkan kepalanya. Kepala istana secara khusus menginstruksikan bahwa anak laki-laki ini bukanlah orang biasa dan harus dibunuh dengan tindakan cepat dan tegas. Dia tidak boleh diberi kesempatan untuk membalikkan keadaan. Beritahu ketiga utusan hantu untuk segera mengaktifkan formasi pembunuh 3 dunia bawah dan pastikan pukulan fatal. Liu Wenyuan terkejut. Formasi pembunuh 3 dunia bawah adalah formasi pembunuh terlarang yang membutuhkan pembakaran darah. Esensi untuk diaktifkan. Kekuatannya cukup untuk mengancam bahkan seorang kultivator di puncak peringkat ke-9. Alam Dewa Surgawi. Apakah perlu menggunakan metode seperti itu untuk menghadapi seorang junior di tingkat pertama alam Dewa Abadi? Liu Wenyuan tak berani mengajukan pertanyaan lebih lanjut dan dengan cepat menjawab, ya. Saya akan segera pergi dan memberitahu mereka. Tetua hati racun menatap cahaya lilin yang berkelap-kelip di ruang rahasia, senyum kejam teruk di bibirnya. Chen Ping, tetua ini ingin melihat berapa banyak napas yang dapat kau tahan di bawah formasi 3 pembunuh dunia. Bawah, setelah kau mati, jiwamu akan menjadi makanan bagi tetua ini. Hehehe, tawa yang mengerikan bergema di ruangan rahasia itu, seperti ular berbisa yang menjulurkan lidahnya. 3 hari berlalu begitu cepat. Ketika Chen Ping dan Raja Iblis Awan Merah berdiri di luar gerbang timur kota pasir batu sekali lagi, keduanya telah sepenuhnya siap. Chen Ping berganti pakaian menjadi warna biru muda yang memungkinkan pergerakan mudah, dengan beberapa tas penyimpanan dan sebuah pelat susunan kecil tergantung di pinggangnya. Secara lahiriah, auranya masih tampak seperti dewa abadi tingkat pertama, tetapi kekuatan abadi yang kacau perlahan beredar di dalam tubuhnya, siap melepaskan serangan dahsyat kapan saja. Raja Iblis Awan Merah mengenakan jubah merah gelap dengan pola iblis, energi iblisnya disembunyikan, tetapi matanya tajam seperti mata elang. Dia membawa beberapa botol obat rahasia untuk merangsang potensi kehidupan, kartu trufnya yang disiapkan untuk skenario terburuk. Chen Ping memasukkan unicorn api kecil itu ke dalam cincin penyimpanannya. Jika tidak, ia akan menarik terlalu banyak perhatian. Ayo pergi. Chen Ping menatap ke arah timur, ke arah lembah angin hitam. Keduanya melayang ke udara, berubah menjadi 2 garis cahaya, dan terbang menuju lembah angin hitam, yang berjarak 300 mil. Ruang angkasa di surga ke-11 lebih stabil, dan hambatan udara selama penerbangan juga lebih besar. Chen Ping memperkirakan bahwa kecepatan maksimumnya telah berkurang sekitar 40% dibandingkan saat ia berada di surga ke-10. Ini berarti bahwa jika Anda bertemu musuh yang kuat, akan lebih sulit untuk melarikan diri. Sekitar setengah jam kemudian, area ngarai yang gelap muncul di depan. Ngarai itu diapit oleh dinding batu hitam yang curam, dan angin kencang berwarna hitam yang aneh bertiup melewatinya. Sepanjang tahun,
menerbangkan pasir dan bebatuan serta mengurangi jarak pandang hingga ke tingkat yang sangat rendah. Inilah asal mula nama, Lembah Angin Hitam. Mengikuti petunjuk yang tertulis di lempengan giok itu, keduanya mendarat di mulut lembah. Saat itu, lebih dari 20 orang telah berkumpul di pintu masuk lembah, yang semuanya berada di tingkat keempat, hingga keenam alam dewa surgawi. Liu Wenyuan memang ada di antara mereka. Begitu melihat Chen Ping dan dua orang lainnya, dia langsung menyapa. Mereka dengan senyuman, "Kalian berdua, sesama penganut Taoisme, memang tepat waktu." Liu Wenyuan memperkenalkan dengan antusias, "Ini adalah rekan Taois Guangdao, seorang dewa abadi tingkat 6. Puncak, dan pemimpin operasi kita. Ini adalah..." Dia memperkenalkan semua tokoh penting yang hadir. Chen Ping mengamati orang-orang ini secara diam-diam. Sebagian besar dari mereka tampak sebagai kultivator independen berpengalaman atau anggota faksi kecil, mata mereka waspada, dan mereka menjaga jarak satu sama lain. Mad Blade memang tampak mengintimidasi, membawa belati berkepala hantu sebesar panel pintu di punggungnya, dan tatapannya ke arah Chen Ping dipenuhi dengan pengamatan dan penghinaan. Jelas sekali, tingkat kultivasi Chen Ping yang tampak berada di peringkat pertama alam dewa surgawi membuatnya tampak tidak berarti. Semua orang sudah berkumpul, ayo pergi. Guangdao berkata dengan kasar dan memimpin jalan memasuki lembah. Kerumunan orang mengikuti dari dekat di belakang. Begitu memasuki lembah angin hitam, hembusan angin hitam yang menyeramkan langsung menyerang indera kami. Pasir halus dan kerikil terbawa angin, menghasilkan suara gemerisik saat mengenai aura pelindung. Yang lebih mengkhawatirkan adalah angin kencang ini tampaknya berdampak pada terkikisnya indera ilahi. Chen Ping mendapati bahwa jangkauan deteksi indera ilahinya menyempit hingga kurang dari 100 kaki. Hati-hati semuanya, angin kencang di lembah angin hitam dapat mengganggu indera spiritual. Tetaplah berdekatan dan jangan sampai tertinggal. Liu Wenyuan mengingatkannya, berjalan di tengah kelompok dan tampak cukup berhati-hati. Kelompok itu melanjutkan perjalanan lebih dalam ke ngarai. Medan di dalam ngarai sangat kompleks, dengan banyak jalur bercabang, tetapi Guangdao tampaknya sangat mengenal rute tersebut, memimpin semua orang melewati ngarai yang seperti labirin, sesekali berhenti untuk mengamati tanda-tanda khusus tertentu di dinding batu. Chen Ping menjadi semakin waspada. Lingkungan lembah angin hitam sangat cocok untuk penyergapan. Jika seseorang memasang jebakan di sini, itu seperti menangkap kura-kura di dalam toples. Setelah berjalan selama kurang lebih waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, sebuah pintu masuk gua tersembunyi muncul di depan, setengah tersembunyi oleh beberapa batu hitam besar. Ini dia. Mad Blade menunjuk ke pintu masuk gua. Menurut informasi intelijen, ada penghalang di pintu masuk gua ini, yang perlu kita dobrak bersama. Semuanya, bersiaplah. Semua orang mengeluarkan harta karun magis mereka dan mengumpulkan kekuatan abadi mereka. Dengan teriakan rendah, Guangdao melepaskan cahaya merah menyala dari pedang kepala hantunya, menebas ke arah pintu masuk gua terlebih dahulu. Ledakan, batu-batu di pintu masuk gua hancur berkeping-keping, memperlihatkan penghalang transparan yang berkilauan dengan cahaya redup. Riak, para kultivator lain juga melakukan gerakan mereka, dan berbagai serangan mengenai penghalang tersebut, menciptakan. Chen Ping tidak menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi hanya secara simbolis melepaskan beberapa serangan pedang. Dia menyadari bahwa Liu Wenyuan juga telah bergerak, tetapi dia juga menahan diri. Sekitar 15 menit kemudian, penghalang itu hancur berkeping-keping akibat serangan gabungan kelompok tersebut, memperlihatkan sebuah lubang gelap. Ayo, Mad Blade menyerbu masuk lebih dulu. Kerumunan orang pun berdatangan. Gua itu lebih luas dari yang saya bayangkan, dengan lorong-lorong yang berkelok-kelok ke bawah dan mural kuno yang buram yang diukir di dinding batu di kedua sisinya, menggambarkan api, lava, dan makhluk-makhluk aneh. Udara terasa sangat panas, kontras sekali dengan hawa dingin lembah Blackwing. Pemilik gua ini mungkin adalah seorang kultivator kuno yang mempraktikkan teknik berbasis api, spekulasi seseorang. Sebuah perasaan aneh muncul di hati Chen Ping. Pola api dan lava pada mural itu mengingatkannya pada
domain api, dan jurang lava yang pernah disebutkan oleh Liu Wenyuan. Ini terlalu kebetulan. Setelah berjalan sekitar 15 menit, pemandangan tiba-tiba terbuka, memperlihatkan sebuah gua bawah tanah yang sangat besar. Di tengah gua, terdapat sebuah platform batu merah tua setinggi 3 sang. Di atas platform tersebut terdapat sebuah kotak giok yang sangat indah, permukaannya berkilauan dengan cahaya warna-warni dan memancarkan energi spiritual yang memikat. Di sekeliling platform batu itu, terdapat beberapa kerangka dan beberapa pecahan artefak magis yang tampak sangat tua. Harta karun, mata seseorang berbinar, dan mereka hendak bergegas maju. Tunggu, teriak Mad Blade, hati-hati, ada larangan. Namun peringatannya datang terlambat. Dua orang pertama yang bergegas keluar baru saja memasuki area sekitar 10 kaki dari platform batu ketika tiba-tiba banyak sekali pola aneh berwarna merah darah menyala di tanah. Ledakan, tirai cahaya merah tua dengan diameter lebih dari 20 kaki melesat ke langit, sepenuhnya menyelimuti kedua orang tersebut. Jeritan mengerikan terdengar dari layar cahaya. Tubuh kedua orang itu meleleh dan menguap dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bahkan jiwa mereka pun tak dapat melarikan diri. Mereka benar-benar musnah, tubuh dan jiwa. Susunan transformasi darah dan pemurnian jiwa. Seorang kultivator tua yang berpengalaman berseru dengan cemas, ini adalah formasi iblis kuno. Mundur segera, ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka mundur dengan panik. Chen Ping pun segera mundur, tetapi ia sudah tahu dalam hatinya bahwa ini memang jebakan. Terlebih lagi, orang yang memasang jebakan ini sangat jahat, mereka tidak hanya ingin membunuh orang, tetapi juga memurnikan jiwa mereka. Saat semua orang masih terguncang oleh keter Zhen Jing'an, lebih dari selusin sosok diam-diam muncul dari bayangan di sekitar gua. Mereka semua berpakaian hitam, wajah mereka dihiasi topeng iblis yang mengerikan, memancarkan aura dingin dan penuh amarah. Ketiga pemimpin itu memiliki aura yang jelas mencapai peringkat ke-7 dari alam dewa abadi. Selusin orang lainnya juga merupakan ahli di peringkat ke-5 atau ke-6 alam dewa abadi. Mereka benar-benar memblokir jalur pelarian semua orang. Aula kejahatan. Wajah Mad Blade memucat-pucat saat dia menggertakkan giginya dan melontarkan 3 kata itu. Liu Wenyuan telah mundur ke sisi anggota aula jalan jahat dan membungkuk kepada pemimpin orang-orang berpakaian hitam, sambil berkata, "Tuan utusan iblis hantu, orang tersebut telah dibawa." Pemimpin kelompok pria berbaju hitam itu mengangguk, pandangannya menyapu kerumunan yang terjebak sebelum akhirnya tertuju pada Chen Ping. Suaranya serak dan dingin, "Kau Chen Ping." Hati Chen Ping mencekam. Benar saja, pihak lain mengincarnya. "Ini aku." Chen Ping melangkah maju, ekspresinya tenang. Jaringan informasi aula jalan jahat benar-benar mengesankan. "Aku baru saja tiba di surga ke-11. Dan kau sudah begitu bersemangat untuk datang dan mati. Mengirim mereka ke kematian." Pria berbaju hitam itu mencibir seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon, seorang dewa abadi tingkat 1 saja berani mengucapkan omong kosong seperti itu. "Nak, kepala istana telah memerintahkan bahwa siapapun yang memenggal kepalamu akan diberi hadiah 1 juta batu abadi tingkat tinggi dan dipromosikan menjadi tetua. Kami bertiga bersaudara akan menerima hadiah yang murah hati ini. Hidup." Dia menatap kedua temannya di sampingnya, "Saudara ketiga, kau pergi dan urus yang lain, jangan biarkan ada yang." "Saudara kedua, ikut aku dan habisi anak ini. Ingat, dia harus hidup, Tuhan membutuhkan jiwanya." "Ya," jawab dua pria berbaju hitam lainnya. Salah satu dari mereka bergegas menuju para kultivator yang terjebak, termasuk Kuang Dao. Sementara yang lainnya, bersama dengan pemimpin para pria berbaju hitam, perlahan mendekati Chen Ping. Gelap. Dengan raungan, Raja Iblis Awan Merah berdiri di depan Chen Ping, melepaskan gelombang energi iblis berwarna merah. Para kultivator iblis menarik, tapi belum cukup. Pemimpin para pria berbaju hitam itu mencibir, mengangkat tangannya, dan memerintahkan, "Lakukan gerakanmu." Seseorang memegang belati pendek berwarna hitam pekat, ujungnya berkilauan dengan cahaya biru pucat yang beracun. Dan diam-diam menusuk ke arah tenggorokan Chen Ping.
Kecepatannya secepat ular berbisa menjulurkan lidahnya. Seseorang mengacungkan sepasang cakar logam, cakar-cakar itu mencabik-cabik udara, mengarah langsung ke jantung Chen Ping. Bunyinya keras dan berat, disertai jeritan yang melengking. Keduanya bekerja sama dengan sempurna, yang satu cepat dan yang lainnya kejam, yang satu terampil dan yang lainnya kuat, menutup semua jalur pelarian Chen Ping. Jelas, mereka ingin mengalahkannya dalam satu gerakan dan mengakhir pertempuran dengan cepat. Menurut mereka, menghadapi seorang junior di tingkat pertama alam dewa abadi adalah hal sepele bagi mereka berdua. Untuk bekerja sama, dan sama sekali tidak ada kemungkinan kegagalan. Para kultivator yang terjebak, termasuk Guangdao, saat ini sedang dikepung oleh seorang pria ketiga berbaju hitam dan anak buahnya, dan berada dalam bahaya besar, sehingga mereka tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Raja Iblis Awan Merah ingin membantu, tetapi dia terjebak oleh beberapa kultivator tingkat 5 atau 6 dari aula jalan. Jahat dan tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Sepertinya Chen Ping akan mati di tempat. Chen Ping melakukan gerakan. Dia tidak menghindar maupun membela diri. Sebaliknya, dia menghunus pedangnya. Saat pedang pembunuh naga dihunus, aura tajam yang memisahkan sebab dan akibat serta menghancurkan semua hukum melesat ke langit, dan suhu seluruh gua seolah turun beberapa derajat. Tebas ke kekosongan, Chen Ping mengeluarkan teriakan pelan, dan dengan lintasan yang misterius dan tak terduga, dia dengan ringan menebas duri-duri pendek dan cakar hantu yang datang dengan pedang panjangnya. Tidak ada suara yang memekakkan telinga, tidak ada cahaya yang menyilaukan. Hanya seutas benang abu-abu tipis, hampir transparan, yang menjulur dengan tenang dari ujung pedang. Kemanapun benang pedang itu lewat, riak-riak halus muncul di ruang angkasa, seolah-olah sebuah kerikil telan dilemparkan ke permukaan air yang tenang. Saat berikutnya, desis, desis, dua suara lembut, seperti kain yang disobek oleh pisau tajam. Belati beracun itu tiba-tiba patah menjadi dua hanya 3 inci dari tenggorokan Chen Ping. Patahannya sehalus cermin. Cakar hantu yang kuat dan berat itu hancur seperti kayu busuk begitu menyentuh benang pedang, berubah menjadi pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya. Kedua pria berbaju hitam, yang sedang menyerbu ke depan, tiba-tiba membeku, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan ngeri. Mereka menatap senjata mereka, lalu menatap benang pedang abu-abu yang perlahan menghilang, seolah-olah mereka sedang menyaksikan hal paling luar biasa di dunia. Apa, jenis ilmu pedang apa ini? Seru pemimpin orang-orang berbaju hitam dengan terkejut. Balasannya adalah tatapan dingin Chen Ping dan serangan pedang kedua. Kali ini, benang pedang itu bukan lagi berupa untaian tipis tunggal, melainkan terpecah menjadi dua, seperti dua ular lincah yang diam-diam berenang menuju leher kedua orang tersebut. Cepat, kecepatannya begitu luar biasa hingga melampaui batas pemikiran. Kedua pria berbaju hitam itu memucat dan dengan panik mengaktifkan kekuatan abadi pelindung mereka, mencoba menghindar dan menangkis. Namun, benang-benang pedang itu sepertinya mengabaikan jarak spasial, dan sebelum mereka sempat berpikir untuk menghindar, benang-benang itu sudah mengenai leher mereka. Puff, puff, dua kepala yang mengenakan topeng iblis terbang tinggi ke udara, darah menyembur dari leher mereka yang terputus, yang kemudian menguap menjadi kabut darah akibat panas yang menyengat di dalam gua. Dua pembunuh elit dari aula jalan jahat, keduanya berada di tingkat ke-7 alam abadi surgawi, langsung tewas tanpa mampu melakukan satu gerakan pun. Seluruh ruangan menjadi hening. Entah itu pria ketiga berbaju hitam yang mengepung Guangdao dan yang lainnya, atau para kultivator istana jalan jahat yang bertarung dengan Raja Iblis Awan Merah, mereka semua menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap tak percaya saat kedua mayat tanpa kepala itu perlahan jatuh ke tanah. Sikap angkuh dan menjilat di wajah Liu Wenyuan membeku sepenuhnya, berubah menjadi ketakutan yang tak terbatas. Dan seluruh tubuhnya gemetar seperti daun. Guangdao dan yang lainnya juga terstunet. Sebelum mereka sempat merasakan kegembiraan karena selamat dari bencana, pikiran mereka telah kosong karena pemandangan mengejutkan di hadapan mereka. Seorang immortal surgawi tingkat 1, langsung membunuh dua immortal tingkat 7 dengan satu tebasan pedang.
Ini benar-benar menghancurkan pemahaman mereka. Chen Ping menyarungkan pedangnya dan berdiri di sana, wajahnya sedikit pucat. Dia memutus kekosongan, 2 kali berturut-turut, yang menghabiskan hampir setengah dari kekuatan abadinya. Meskipun teknik pedang ini ampuh, teknik ini cukup memberatkan baginya di levelnya saat ini. Namun ia tak punya waktu untuk menarik napas, karena pria ketiga berbaju hitam itu sudah bereaksi, mengeluarkan jeritan melengking. Siapkan formasinya. Formasi 3 pembunuh dunia bawah. Setelah menerima perintah tersebut, sekitar selusin kultivator aula jalan jahat yang tersisa segera meninggalkan lawan. Mereka dan dengan cepat berkumpul di sekitar pria ketiga berbaju hitam, mengambil posisi mereka sesuai dengan orientasi misterius tertentu. Semua orang serentak menggigit lidah mereka, meludahkan sari darah mereka, membentuk segel tangan, dan melafalkan mantra. Berdengung, aura jahat, mengerikan, dan menakutkan yang dipenuhi niat membunuh terpancar dari mereka. Intisari dan kekuatan abadi dari ke-13 orang itu saling terjalin di udara, dengan cepat mengembun menjadi susunan sihir hitam dengan diameter lebih dari 30 kaki. Di tengah lingkaran sihir, sesosok hantu iblis berkepala 3 dan berlengan 6 yang buram perlahan muncul. Keenam, matanya terbuka serentak dan memancarkan 6 pancaran cahaya merah darah, mengunci target pada Chen Ping. Dengan darahku, kupersembahkan jiwaku sebagai pengorbanan, untuk memanggil roh jahat dari dunia bawah dan membunuh pemimpin jahat ini. Pria ketiga berbaju hitam itu meraung marah, wajahnya pucat pasi karena kehilangan esensi hidupnya, tetapi niat membunuh dan kegilaan di matanya mencapai puncaknya. Formasi pembunuhan 3 dunia bawah salah satu formasi pembunuhan terlarang dari Istana Jalan Jahat. Membutuhkan setidaknya 3 kultivator Dewa Langit tingkat 7 sebagai kekuatan utama dan lebih dari 10 kultivator Dewa Langit tingkat 5 sebagai asisten, dan hanya dapat diaktifkan dengan membakar darah esensi mereka. Begitu formasi ini dilepaskan, kekuatannya cukup untuk mengancam kultivator peringkat pertama atau kedua dari alam abadi sejati. Aula Jalan Jahat telah melakukan berbagai cara untuk membunuh Chen Ping. Chen Ping, hati-hati. Raja Elblis Awan Merah berteriak cemas, mencoba bergegas mendekat, tetapi berulang kali terpaksa mundur karena tekanan mengerikan yang berasal dari susunan sihir hitam tersebut. Kuang Dao dan yang lainnya tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak, mata mereka dipenuhi keputusasaan. Liu Wenyuan ambruk ke tanah, selangkangannya basah kuyup, bergumam, ini sudah berakhir, ini sudah berakhir. Formasi pembunuh 3 dunia bawah bahkan telah muncul. Saat Chen Ping merasakan niat membunuh dan tekanan luar biasa yang terpancar dari susunan sihir hitam itu, pupil matanya sedikit menyempit. Kekuatan ini memang telah melampaui ranah Dewa Abadi dan menyentuh ambang batas Dewa Sejati. Jika kita mencoba menahannya, kemungkinan besar kita akan menderita cedera serius. Namun ia tak punya jalan keluar, karena hantu iblis berkepala 3 dan berlengan 6 itu sudah menghadapinya. Keenam, lengannya berayun serentak, 6 pancaran merah tua setebal lengan, seperti 6 naga berbisa, merobek ruang angkasa, dan melesat ke arahnya dengan raungan. Kemanapun cahaya merah darah itu lewat, bahkan panas yang menyengat di dalam gua pun membeku dan terkikis, dan tanah serta dinding batunya diam-diam meleleh, meninggalkan jurang yang dalam. Serangan ini tak bisa dihindari. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, dan cahaya keemasan bersan yao di matanya. Karena kita tidak bisa menghindarinya, mari kita hadapi saja secara langsung. Dia menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat dengan kedua tangan, sisa kekuatan abadi yang kacau di tubuhnya berkobar liar, teratai api kacau berputar hebat di dantiannya, dan jejak darah naga sejati itu juga sepenuhnya aktif. Kembali ke asal mula kekacauan, hancurnya api naga. Chen Ping meraung dan membanting pedang pembunuh naga ke tanah. Ledakan berpusat di sekitar Chen Ping, aura kekacauan yang tak terlukiskan meletus. Kekuatan abadi yang kabur dan kacau bercampur dengan api naga sejati berwarna emas gelap, berubah menjadi naga. Api kacau yang ganas, meraung ke langit dan menyerbu langsung ke 6 pancaran cahaya darah merah menyala. Naga api dan cahaya merah darah bertabrakan dengan dahsyat di udara. Ledakan,
Ledakan mengerikan menyapu seluruh gua. Cahaya yang menyilaukan membutakan semua orang untuk sementara. Waktu, dan deru yang memekakkan telinga merusak gendang telinga semua orang, menyebabkan mereka berdarah. Gelombang kejut energi dahsyat itu menyebar keluar seperti tsunami, mengikis lapisan batuan tebal dari dinding gua dan menghancurkan tanah sedikit demi sedikit. Raja Elblis Awan Merah, Pedang Gila, dan yang lainnya terlempar ke belakang oleh gelombang kejut dan menabrak dinding batu dengan keras, memuntahkan darah. Liu Wenyuan sangat terkejut hingga pingsan. Dari 13 kultivator Istana Dao Jahat yang membuat formasi itu, hanya pria ketiga berbaju hitam, yang nyaris tidak mampu berdiri karena kultivasinya tingkat 7, yang terguncang oleh serangan balik dan berdarah dari ketujuh lubang tubuhnya, lalu roboh ke tanah. Formasi itu runtuh seketika, asap dan debu perlahan menghilang. Di tengah gua, Chen Ping berlutut dengan satu lutut, menopang dirinya dengan pedangnya, terengah-engah, darah menetes dari sudut mulutnya, wajahnya pucat pasi. Pakaian birunya robek di beberapa tempat, memperlihatkan kulit yang berkilauan dengan cahaya keemasan samar. Tubuhnya yang tak terkalahkan juga retak di beberapa tempat. Namun dia masih hidup. Di sisi lain, pria ketiga berbaju hitam berdiri diam, matanya kosong, sebuah lubang menganga sebesar mangkuk di dadanya, jantung dan organ dalamnya telah hangus terbakar oleh kobaran api naga yang kacau. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dan langsung jatuh tersungkur, tak bernyawa. Formasi pembunuh tiga dunia bawah telah rusak. 13 prajurit elit dari Aula Jalan Jahat, termasuk 3 utusan Elblis Hantu di peringkat ke-7 alam abadi surgawi, telah sepenuhnya musnah. Formasi ini, yang bahkan mampu menjebak Dewa Abadi tingkat 9 tingkat puncak, gagal menjebak Chen Ping. Namun, Chen Ping juga mengalami cedera. 3 ahli Dewa Abadi tingkat 7 dari Aula Dao Jahat, bersama dengan 10 elit Dewa Abadi tingkat 5, berhasil menciptakan pertunjukan yang begitu megah. Chen Ping tidak punya pilihan selain menganggap serius Aula Jalan Jahat. Para penvintas, termasuk Kuana Dao, beriwang untuk berdiri dan memandang Chen Ping dengan rasa kagum. Ayo pergi, Chen Ping berkata kepada Raja Iblis Awan Merah, tempat ini tidak cocok untuk kita tinggali dalam waktu lama. Keduanya dengan cepat membersihkan medan perang, mengumpulkan peralatan penyimpanan dan barang-barang berguna milik anggota Evil Patrol, menghancurkan semua jejak di dalam gua, lalu meninggalkan lembah angin hitam dan kembali ke kota batu pasir. Tanpa mereka sadari, kurang dari waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar setelah mereka pergi, sesosok berjubah hitam diam-diam muncul di dalam gua. Itu adalah Elder Poison Heart. Dia menatap mayat-mayat dan tanda-tanda pertempuran yang berserakan di tanah, terutama pola susunan yang tersisa. Setelah runtuhnya susunan pembunuh tiga dunia bawah, wajahnya begitu muram hingga hampir meneteskan air mata. Chen Ping memang hebat, dia benar-benar berhasil menembus formasi tiga pembunuh dunia bawah. Suara tetua hati racun terdengar serak, sepertinya aku telah meremehkanmu. Dia berjongkok dan memeriksa mayat ketiga utusan hantu, secerca kejutan terpancar di matanya, niat pedang ini memutuskan hubungan hukum. Mungkinkah ini warisan dari bintang 1000 pedang? Sebagai anggota berpangkat tinggi dari Aula Jalan Jahat, tetua hati racun sudah tidak asing lagi dengan nama Wan Jianxing, sang jenius pedang yang pernah membuat kagum seluruh ras dewa, namun akhirnya ditaklukkan. Penerus Wan Jianxing, mata tetua hati racun berkilat dingin, anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Dia mengeluarkan jimat giok merah darah dan berbisik kepadanya, perintahkan semua aula cabang di surga ke-11 untuk melakukan segala daya upaya untuk melacak Chen Xing. Pada saat yang sama, beritahu tetua, jiwa darah, dan Elblis Tulang, untuk segera berangkat dan menunggu di kota api merah di alam api. Anak laki-laki ini pasti akan pergi ke paviliun api bumi. Ya, jawab seseorang dari ujung lain jimat giok itu. Tetua hati racun menyimpan jimat giok itu, menatap gua untuk terakhir kalinya, dan perlahan menghilang ke dalam bayangan. 3 hari setelah pertempuran lembah angin hitam, luka-luka Chen Ping pada dasarnya telah pulih.
Setelah menghabiskan rampasan yang diperoleh dari para pembunuh di Aula Jalan Jahat, dia dan Raja Iblis Awan Merah diam-diam meninggalkan kota Batu Pasir. Sebelum pergi, Chen Ping mengunjungi Menara Ting Feng sekali lagi. Dia menemukan beberapa catatan yang disebutkan oleh Liu Wenyuan tentang benteng-benteng Aula Jalan Jahat di wilayah utara surga ke-11, dan mengambil beberapa informasi dan perbekalan yang berharga. Domain api terletak di bagian selatan surga ke-11, lebih dari 1 juta mil jauhnya dari sini. Chen Ping membentangkan peta yang didapatnya dari Menara Ting Feng. Perjalanan ini akan membawa kita melewati ratusan kota dan desa dengan berbagai ukuran. Menurut petunjuk yang diberikan oleh Liu Wenyuan, setidaknya ada 3 benteng Aula Jalan Jahat di antara mereka. Kilatan dingin muncul di mata Raja Iblis Awan Merah. Maksudmu? Karena Aula Jalan Jahat ingin membunuhku, maka aku tidak perlu bersikap sopan. Chen Ping berkata dengan tenang, kita akan menuju ke selatan dan mengurus pos-pos terdepan di sepanjang jalan. Pertama, ini akan melemahkan kekuatan Aula Jalan Jahat. Kedua, ini juga akan memungkinkan kita untuk memperoleh sumber daya. Dan ketiga, kita mungkin dapat mengetahui lebih banyak tentang susu sumsum giok inti bumi dan jiwa leluhur klan Bicuijen. Baiklah, Raja Iblis Awan Merah mengangguk. Aku akan ikut denganmu bertarung. Tanpa menunda lebih lama, keduanya terbang dan melesat ke arah selatan. Wilayah surga ke-11 jauh lebih luas dari yang dibayangkan, bahkan seorang kultivator dewa abadi membutuhkan beberapa bulan untuk menempuhnya dari utara ke selatan. Untungnya, Chen Ping dan Raja Iblis Awan Merah sama-sama kuat, jadi meskipun kecepatan terbang mereka ditekan, mereka masih bisa menempuh jarak 10.000 mil per hari. Kota-kota di sepanjang jalan sebagian besar memiliki ukuran yang mirip dengan kota Batu Pasir, dengan beberapa kota besar yang memiliki tembok menjulang tinggi dan formasi ketat, yang jelas dijaga oleh para ahli alam abadi sejati. Chen Ping tidak memasuki kota-kota besar, tetapi hanya tinggal di kota-kota kecil dan menengah untuk mengisi persediaan dan diam-diam mencari informasi tentang benteng Aula Jalan Jahat. Petunjuk yang diberikan oleh Liu Wenyuan sebagian besar akurat, yang membuat operasi Chen Ping jauh lebih lancar. Pos terdepan pertama terletak di sebuah kota kecil bernama Kota Qingxi, yang disamarkan sebagai toko obat herbal. Chen Ping dan Raja Iblis Awan Merah menyelinap masuk larut malam dan dengan cepat melenyapkan 2 kultivator Aula Jalan Jahat tingkat 5 Dewa Surgawi dan beberapa bawahan mereka yang menjaga area tersebut. Mereka menyita sejumlah pil dan bahan-bahan serta memperoleh beberapa informasi tentang aktivitas Aula Jalan Jahat di daerah sekitarnya. Benteng kedua terletak di tempat persembunyian bandit yang disebut Desa Blackwater. Para kultivator kuil Jalan Jahat di sini bersekongkol dengan bandit lokal, membuat tindakan mereka semakin brutal. Chen Ping tidak menunjukkan belas kasihan, bekerja sama dengan Raja Iblis Awan Merah untuk memusnahkan seluruh desa dalam satu malam, membunuh 3 kultivator kuil Jalan Jahat dan menyelamatkan sekelompok kultivator dan warga sipil yang diculik. Benteng ketiga tersembunyi di bawah tempat perjudian di Elrond Rock, sebuah kota berukuran sedang. Pertahanan di sini jauh lebih ketat, bahkan ada seorang dewa abadi tingkat 7 dari Aula Jalan Jahat yang ditempatkan di sana. Chen Ping menerapkan strategi yang lebih hati-hati. Pertama, ia menggunakan penyamaran untuk menyusup ke tempat perjudian, mencari tahu struktur benteng dan distribusi personel, lalu bekerja sama dengan Raja Iblis Awan Merah untuk melancarkan serangan mendadak pada saat penjaga paling lengah sebelum fajar. Pertempuran ini lebih sulit daripada 2 pertempuran sebelumnya. Pelayan peringkat ke-7 itu cukup kuat dan telah menguasai beberapa ilmu sihir jahat yang ganas. Namun Chen Ping tidak memberinya kesempatan untuk menunjukkan keahliannya. Dia segera menggunakan Void Slash untuk menembus harta sihir pelindungnya. Kemudian, Raja Iblis Awan Merah dan Kilin Api Kecil bergabung untuk melancarkan serangan dahsyat. Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu untuk menusuk jantungnya dengan pedang. Dari lebih dari 20 kultivator Aula Jalan Jahat di seluruh benteng, hanya 3 yang berhasil melarikan diri di tengah kekacauan, sisanya dieksekusi. Setelah menghancurkan 3 benteng secara berturut-turut,
Chen Ping memperoleh sejumlah besar batu spiritual, pil, material, dan beberapa gulungan giok yang berisi daftar beberapa misi dan personel Aula Jalan Jahat. Yang lebih penting lagi, di sebuah ruangan rahasia di benteng kota batu besi, ia menemukan sebuah buku rahasia yang mencatat lokasi dan metode kontak beberapa benteng kuil jalan jahat di wilayah selatan surga ke-11. Tampaknya pengaruh istana jalan jahat di surga ke-11 memang sangat besar. Raja Iblis Awan Merah membolak-balik buku rahasia itu, alisnya berkerut. Buku rahasia ini saja mencatat 5 benteng di dekat domain api, yang di kota api merah adalah yang terbesar, dan konon seorang tetua peringkat ke-8 dari alam Dewa Surgawi ditempatkan di sana. Chen Ping mengangguk, kota api merah adalah kota terbesar di domain api, dan paviliun api bumi juga terletak di sana. Aula Jalan Jahat memiliki kekuatan yang cukup besar di sana, jadi kita perlu lebih berhati-hati ketika sampai di sana. Masih ada lebih dari 2 bulan hingga ujian api bumi, dan itu waktu yang cukup. Raja Iblis Awan Merah menghitung, meskipun pembersihan benteng-benteng di sepanjang jalan telah menunda kita. Untuk beberapa waktu, hal itu telah melemahkan kekuatan istana jalan jahat, sehingga menyulitkan mereka untuk mengorganisir pengepungan dan pemusnahan yang efektif dalam waktu singkat. Bagus. Kilatan dingin terpancar di mata Chen Ping. Lagi pula, aku menduga para petinggi Aula Jalan Jahat sudah mengetahui kegagalan di lembah angin hitam. Mereka kemungkinan besar akan memasang jebakan untuk kita di kota api merah. Keributan yang kita timbulkan di sepanjang jalan mungkin akan mengganggu rencana mereka. Keduanya melanjutkan perjalanan ke selatan, membersihkan 2 benteng kecil kuil jalan jahat di sepanjang jalan. Saat mereka semakin mendekati alam api, lingkungan berubah secara signifikan. Seiring dengan kenaikan suhu secara bertahap, energi spiritual berelemen api di udara menjadi semakin terkonsentrasi. Bentang alam di bawahnya secara bertahap berubah dari gurun gobi menjadi perbukitan dan ngarai kemerahan, dengan mata air panas yang mengepul sesekali dan letusan gunung berapi yang sporadis. Vegetasinya juga menjadi jarang, sebagian besar terdiri dari tanaman-tanaman unik yang tahan terhadap kekeringan dan panas. Kita hampir sampai di alam api. Chen Ping merasakan panas yang menyengat di udara. Lingkungan di sini menguntungkan bagi kultivator tipe api, tetapi menindas bagi yang lain. Aula Jalan Jahat terutama mengkultivasi teknik-teknik jahat, jadi kekuatan mereka pasti akan terpengaruh di sini. Ini juga bukan kabar baik sepenuhnya bagi kami. Raja Iblis Awan Merah mengerutkan kening dan berkata, aku adalah kultivator iblis, dan energi spiritual api di sini terlalu kuat. Tinggal di sini terlalu lama akan membuatku tidak nyaman. Kekuatan abadi kekacauanmu sangat inklusif, jadi seharusnya tidak terlalu berpengaruh. Di sisi lain, unikorn api kecil itu berkembang pesat. Memang, kilin api kecil itu menjadi sangat bersemangat sejak memasuki tepi alam api, lah sering keluar dari cincin penyimpanannya, dengan rakus menyerap energi spiritual api di udara, dan nyala api emas di tubuhnya menjadi semakin terang. Setelah terbang selama beberapa hari lagi, sebuah kota merah tua yang megah muncul di cakrawala di depan. Tembok kota itu setinggi 100 kaki, dan seluruhnya terbuat dari batu merah tua, memantulkan kilau yang menyengat di bawah sinar matahari. Di atas tembok kota, terselubung perisai cahaya merah samar, yang merupakan barisan pertahanan kota. Awan, kota itu dipenuhi bangunan-bangunan yang berdiri berdampingan, yang tertinggi mencapai ratusan kaki dan menembus. Dari kejauhan, orang dapat merasakan aura-aura kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota, di antaranya beberapa aura yang halus dan mendalam, jelas milik para ahli alam abadi sejati. Kota Api Merah, kota nomor 1 di domain api, kami telah tiba. Chen Ping dan Raja Iblis Awan Merah mendarat beberapa mil di luar kota, menyembunyikan aura mereka, dan berjalan menuju gerbang kota bersama dengan orang-orang yang lewat. Kota Api Merah lebih dari 100 kali lebih besar dari kota Batu Pasir. Gerbang kota dipenuhi orang, dan mereka yang masuk dan keluar umumnya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Dewa Langit tingkat 6 dan 7 ada di mana? Mana?
dan kadang-kadang bahkan Dewa Langit tingkat 9 dapat terlihat terbang langsung ke kota jelas, perintah. Larangan terbang di kota api merah tidak efektif melawan Dewa Langit tingkat 9. Biaya masuk ke kota ini juga sangat tinggi, 10.000 batu spiritual berkualitas tinggi per orang. Chen Ping membayar 20.000 batu spiritual dan memasuki kota raksasa alam api bersama dengan Raja Elblis Awan Merah. Jalan-jalan di kota ini lebar, dilapisi dengan lempengan batu merah yang dipoles, dan dipenuhi toko-toko di kedua sisinya. Barang-barang yang dijual sebagian besar berupa material berbasis api, ramuan, dan artefak magis. Udara dipenuhi bau, belerang dan magma, dan suhunya bahkan lebih tinggi daripada di luar kota. Kultivator dewa sejati biasa mungkin perlu mengalirkan kekuatan abadi mereka untuk menahan suhu tinggi di sini. Mari kita cari tempat menginap dulu, lalu menuju paviliun api bumi, kata Chen Ping. Keduanya menemukan sebuah penginapan berukuran sedang di kota itu dan menginap di sana. Penginapan itu bernama Yan Xinju. Lokasinya tidak berada di pusat kota, tetapi lingkungannya cukup nyaman. Yang terpenting, pemiliknya tampak jujur dan berintegritas, tidak seperti mata-mata dari aula jalan jahat. Setelah beristirahat sejenak, Chen Ping bertanya kepada pemilik penginapan tentang arah menuju paviliun bumi api. Paviliun Earthfire. Pemuda itu adalah orang yang cerdas. Meskipun tingkat kultivasinya hanya berada di peringkat kelima alam dewa surgawi, dia sangat mengenal kota api merah. Kalian berdua senior di sini untuk berpartisipasi dalam ujian api bumi, bukan? Paviliun api bumi berada di pusat kota. Itu adalah menara merah terbesar. Namun, tidak sembarang orang bisa masuk ke paviliun api bumi. Kalian membutuhkan pengantar atau kalian harus menjadi peserta undangan dalam ujian tersebut. Siapa yang merujuk? Chen Ping mengerutkan kening. Kami datang dari jauh dan tidak ada yang bisa memperkenalkan kami. Bagaimana kami bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam uji coba ini? Pria itu menggaruk kepalanya. Seleksi kualifikasi untuk ujian api bumi telah berakhir 3 bulan lalu. Jika Anda ingin berpartisipasi sekarang, Anda memerlukan izin khusus dari seorang tetua paviliun api bumi, atau menyelesaikan tugas-tugas khusus tertentu yang dikeluarkan oleh paviliun api bumi sebelum ujian dimulai untuk mendapatkan poin kontribusi yang dapat ditukarkan dengan kualifikasi. Misi khusus. Jantung Chen Ping berdebar kencang, di mana paviliun bumi api memposting misi. Di aula misi di selatan kota, semua pasukan utama menempatkan misi mereka, dan paviliun Earthfire tidak terkecuali. Namun, pria itu merendahkan suaranya. Misi yang dikeluarkan oleh paviliun api bumi biasanya sangat berbahaya. Misi-misi itu biasanya melibatkan pengumpulan material langka di kedalaman alam api yang berbahaya atau memburu binatang buas tipe api yang kuat. Banyak kultivator yang ingin mengambil jalan pintas menerima misi-misi ini, tetapi tidak satu pun dari mereka yang pernah kembali. Baik, terima kasih. Chen Ping memberikan beberapa batu spiritual kepada pemilik toko sebagai tip. Penjaga toko dengan senang hati menerima uang itu dan berkata, jika kalian berdua ingin pergi ke balai misi, saya bisa memimpin jalan. Selain itu, ada peringatan, keadaan di kota api merah belakangan ini tidak berjalan baik. Kudengar seorang kultivator, bernama Chen Ping telah menyinggung aula jalan jahat, dan mereka sedang mencarinya di seluruh kota dengan hadiah hingga 1 juta batu spiritual tingkat tinggi. Jika kalian berdua bertemu dengan orang-orang yang mencurigakan, sebaiknya kalian menjauhi mereka. Chen Ping dan Raja Elblis Awan Merah saling bertukar pandang, keduanya melihat keseriusan di mata masing-masing. Aula jalan jahat bertindak cepat, hadiah buronan itu telah sampai di kota api merah. Selain itu, dilihat dari nada bicara pelayan, hadiah tersebut telah menimbulkan kehebohan di kota, dan banyak orang mungkin sudah diam-diam mencari keberadaan Chen Ping.